Allahu 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 Allah Allahu Allah. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan pada subuh ini baru saja kita merasakan salah satu nikmat besar daripada Allah berupa taufik dan inayah, sehingga kita telah dapat menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian yang kami muliakan, orang tua kami semuanya, guru-guru kami, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dengan redaksi yang agak lebih kurang, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah. Maukah kalian aku beritahukan sebuah amalan yang keutamaannya itu jauh lebih tinggi min darajati shaim, daripada derajat amalan berpuasa, was-salah, daripada derajat amalan salat, was-sadaqah, dan daripada derajat amalan sedekah. Jadi Rasulullah ingin memberitahukan kepada para sahabatnya satu amalan, satu kegiatan, satu aktivitas yang keutamaannya itu, yang fadilahnya itu, yang derajatnya itu mengalahkan fadilah puasa, salat, sedekah. Nah, berarti ini dahsyat sekali ini amalan ini, mengalahkan salat. Berarti kan ini luar biasa sekali. Biasa kita ketahui tidak ada yang menyaingi ibadah salat, tapi ternyata ada. Apa itu? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, kami ingin tahu apa amalan itu. Rasulullah menjawab, Rasulullah mengatakan, islahu dzatil bayyin, fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah. Amalan itu adalah islahu dzatil bayyin, mendamaikan, mempersatukan, mengharmoniskan kembali, memperbaiki kembali sebuah hubungan yang indah, tapi kemudian tiba-tiba berseteru.
kita perbaiki. Itu namanya islahu dzatil bayyin. Memperbaiki sebuah hubungan yang berantakan, yang berseteru, yang berkonflik. Itu. Kemudian kata Rasulullah, fa inna fasada dzatil bayyin, karena bahwa sesungguhnya rusaknya sebuah hubungan, sebuah komunikasi, sebuah interaksi, sebuah kekompakan yang sebelumnya sudah terbina dengan baik. Fa inna fasada dzatil bayyin, kalau tiba-tiba rusak dan dibiarkan, dan dibiarkan, hiyal haliqah, kata Rasulullah, dia akan memenggal. Halikahnya memenggal, menyebut aja koh taku. Dia akan memutuskan, menghancurkan, memporak-porandakan. Dia akan merusak segala-galanya. Semua yang indah-indah ipanculi menurut. Ya, itu efek kalau sebuah perseteruan, sebuah konflik itu dibiarkan, tidak diislah, dia akan menjadi haliqah, dipancu dulu, dihabiskan semuanya. Haman tu hampahli. Kalau dulu kita enak duduk-duduknya hampahli, kita duduk li. Nyambai pancu. Kalau dulu-dulu kita berjumpa saling bersapa, hana sapali kamu boh-boh, boh muka. Nyok biasa saboh jalan saja, nyok kau jalan lain. Nyok bahkan nyok biasa dah semayang bak saboh masjid, nyok kau beda-beda masjid sampai tingkat itu. Iyal haliqah, dipancu bi. Kalau sebelumnya kita enak ngomong, ngobrol, ya, bercengkrama, hanali kamasam. Bahkan dia bukan hanya merusak yang sudah terbina sebelumnya, dia akan memperburuk yang sebelum tidak ada, dia akan menambah, memperburuk. Segalam ji pehun saling berbaik sangka, tapi gara-gara fasada dzatil bayyin, maka semua akan mulai berburuk sangka. Kalau sebelumnya saling membela, maka kalau sudah rusak itu sudah saling menuding. Siapa hampahli? Pokoknya siapa hampahli? Yang deh cik bro juju, hanali dekat hanali, kabih, pancu. Jadi pupa yang awai god jo kata dengar bro mandum dari belah radih, bro mandum tentang belah ratno, dari belah ratno bro mandum tentang belah radih. Hanali, habis. Nah, itu makna sabda Rasulullah, fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah, dia akan memenggal semuanya. Kan yang kana menteng, habis yang akan datang akan dia buat hancur. Maka apa yang terjadi tidak indah lagi. Yang sayangnya itulah tadi. Yang ini yang sering kita protes. Mbak Bud ini sering dia sampaikan. Karena ada orang, dia yang berkonflik, korban masjid. Ya udah. Dia yang berkonflik, kadang-kadang korban menasah. Hana jak li. Atau sudah lewat. Waktu itu sedang pembahasan tentang solat Id, solat hari raya. Saya sampaikan, solat Id itu setahun sekali. Hayata ulama ceramah palain. Tapi untuk hari raya itu kita harus solat di kampung kita. Ada hana lagat tak penceramah, ada hana raya tak tempat musak-sak, khusus hari raya itu harus kita solat di kampung kita.
Karena maqasid, tujuan utama salat Id itu untuk mempererat hubungan sesama sahabat kampungnya. Maka saya protes, di mana aja ya lo protes? Nah orang raya kedih masjid raya. Kedih masjid umum, apa kedih? Lari ke sana, lari. Jangan menyorol, okeylah safari kadang-kadang keliling kedih. Dia ada fikih aulawiyat dalam agama ini. Tapi khusus hari raya dan juga Pura Jumat menyo kira-kira dengan tertebit danyo luar kampung yang hansip jamaah apa. Lu yang bahkan wajib katanya sembahyang bak kampung ro di Jumat, bak masjid ro. Itu harus dipahami ya, sembarangan je bahan tanya bahan apa antara orang alah apa rejak le kena. Bahkan hanapah ro ko tengku imumnya. Hanapah ro ko ngambilunya. Alah hanapah ro ko sabah sah nganti tifulannya. Enggak bisa itu. Nyukah hampah tanya kedai kopi je beda. Alah bawa kudu bak kedai kopinya naji nyarai cerita kedai kopi. Masalah. Makin dia kedai kopi saja makin makmur mekar kan. Tapi kalau masjid itu tidak etis. Banyak kita lihat orang-orang ya di sana. Ketika itu tegas kita sampaikan. Bahkan ke masjid raya, menyuruh raya anjir. Cidat ulama yang ceramah di masjid raya, rayanya. Misalnya, Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha, cidat masjid lain. Utamakan masjid sendiri. Utamakan menasah sendiri. Dan sebenarnya semua waktu salat seperti itu. Cuman yang paling utama, sembahyang Jumat dengan sembahyang Id. Maka Rasulullah di Masjid Nabawi itu khusus salat Id, khusus salat Jumat, tidak boleh ada yang salat di luar Masjid Nabawi. Masjid ketika itu banyak selain Masjid Nabawi. Ada Masjid Quba, ada Masjidil Jum'ah, ada beberapa titik salat selain Masjid Nabawi karena ada sahabat-sahabat yang jauh. Tapi khusus hari Jumat, khusus Idul Fitri, semuanya dikosongkan, diperintah oleh Rasulullah kosongkan semua tempat lain, fokus ke Masjid Nabawi. Begitu Rasulullah ingin menjaga persatuan. Karena menyukarilah nyan kahid. Maka Rasulullah sangat cepat sekali. Begitu ada benih-benih, nyekadih becut, benih-benih konflik, cepat tanggap Rasulullah. Nyamnya konflik. Rasulullah itu tidak membiarkan sedikit pun celah untuk konflik di tengah umat, untuk persatuan persatuan di tengah umat itu terganggu. Menyuka berkaitan dengan persatuan yang Rasulullah terdepan. Hanya gepres tengok. Termasuk persatuan harmonisasi antara Ansar dan Muhajirin. Itu ada gesekan-gesekan itu. Muhajirin dari Mekah, Ansar Madinah. Terjadi gesekan-gesekan itu. Dan itu beberapa kali. Dalam perang Hunain terjadi sekali. Kemudian waktu mau perang terjadi sekali. Antara Muhajirin dan Ansar. Padahal sudah dipersatukan oleh Rasulullah dengan gaya mempersatukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Rasulullah punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam hal mempersatukan orang. Ketika datang kaum Muhajirin ke Madinah, kumpul di satu titik, kumpul bak tabor tanah lapang, belah rawi kaum Muhajirin, belah rawnin kaum Ansar. Duk mertuh raw. Kemudian disuruh bangun satu-satu. Dari Muhajirin, bangun Abu Bakar. Jami dari Mekah. Kemudian dari Ansar, sebagai penduduk setempat, bangun si fulan. Disuruh satu-satu. Ketika bangun Abu Bakar ditanya, ini namanya Abu Quhafah atau Abu Bakar. Orangnya seperti ini, seperti ini.
Siapa di kalangan Ansar mau menerima Abu Bakar sebagai saudara? Model lagi yang cara bertabuh Muhajirin dengan Ansar. Maka nanti bangun dari kaum Ansar, saya Rasulullah. Nyeron tim, cok Bajaro, mat Bajaro, puau rumah, je ke saudara. Kemudian bangun Abdurrahman bin Auf, budak Abdurrahman bin Auf ke Rasulullah. Nyo Abdurrahman bin Auf, no. So yang tim, cok Abdurrahman bin Auf, puau rumah. Bangun sahabat lain namanya Rabi'. Budak Rabi' mat jaro Abdurrahman bin Auf tarik puau rumah. Truk rumah ken Rabi'. Hai Abdurrahman bin Auf, nyan kalah. Nyan kebun kurma, hektar, heboh hektar. Drone tinggal tunjuk macam sabuh hektar yang teh ni cok. Jit hak milik drone. Nyamban model persaudaraan. Dia orang Aceh je. Yang kapah bakti apa ke? Tanah apa? Tanah jerak apa kana? Walaupun hana ci, mana menggelar tanah jerak. Kira-kira seperti itu. Nyan hektar. Tunjuk macam teh pilih drone sabuh. Kemudian ke Rabi, saya punya 3 isteri. Berat. Saya lunan heboh rina. Nyo lai tu biji no malhe, nutunjuk mentang. So, luncre cok kron, nyamban tingkat. Mang kemangat aja baru mau sahabat Ansar. Yang model-model perle merempak orang lebih cok li. Ceri cok li. Begitu tingkat persahabatan ini bentuk. Dora dah. Pengorbanan. Tapi Abdurrahman bin Auf kan tanya. Katanya 4 surat kau nak. Abdurrahman bin Auf nak. Tanahmu tetap tanahmu. Istrimu tetap istrimu, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, hanya saja tunjukkan kepadaku di mana pasar. Karena memang Abdurrahman bin Auf pebisnis, yang penting pasar betul. Maka berangkat Abdurrahman bin Auf ke pasar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi milioner. Yang modal dari Mekah, tubuh dengan bajet tikrek badan. Tapi menjadi orang kaya raya di Madinah. Namanya kajuaro Abdurrahman bin Auf. Jadi ingin kita sampaikan di sini, persaudaraan yang dibentuk oleh suatu cuk sangat luar biasa. Tetapi gesekan-gesekan tidak bisa dihindari. Di antaranya kejadian ketika kena perang. Sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin berada di sebuah lembah dengan rah-rah pedeng. Ada yang ngomong, yang petebit tu, yang Cina, jalan kawan Cina yang tambah 2. Cina saja dengan mangat daduk cik kam bagian-bagian petepeh gop yang Cina lang kawan. Ada yang ngomong menyindir sahabat Ansar, sahabat Muhajirin. Kira-kira sindirannya karya ule ya. Karena sahabat Muhajirin kan tamu. Jadi sahabat Ansar sedikit merasakan seolah-olah Rasulullah mengistimewakan Muhajirin. Tindi man dari Muhajirin seperti Umar bin Khattab, pura tindi kan. Baile manusia genio itu Umar. Ada balasan dari Muhajirin. Rasulullah ketika itu sedang di situ juga. Langsung merah muka Rasulullah. Rasulullah al-bida' wal jahiliyah. Pukehnya mentang masa jahiliyah dia. Nyuruh-nyuruh punya mentang jahiliyah macam apa? Etno kagak petruk oleh Allah. Kagak pesabah oleh Allah. Kagak peraya oleh Allah teman tu. Manteng galak. Wow, kembali bak jahiliyah. Marah Rasul. Abidah wal jahiliyah. Maka manteng galak tak jaga jahiliyah tu. Jaga apa? Jaga sikap.
Marah Rasulullah. Maka kalau ada orang-orang yang suka memercik api perseteruan, maka itu salah satu sifat orang-orang jahiliyah. Walaupun malim dah, walaupun carang dah, tapi nasifat jahiliyah maknanya. Galak ke berkaru, galak ke berkonflik, backgod, mempakir nyanna jahiliyah, na perkataan jahiliyah. Dan kata-kata itu tidak sekali dua kali Rasul ucapkan, dalam beberapa momen. Menyemerumpuk urang-urang galak provokasi, galak minta cungkek, galak membuat api perpecahan yang tapi sendiri Rasulullah. Ke langsung bidah wal jahiliyah. Akan manteng atas jahiliyah Pak Drone. Cipeglih leh. Ketika pergi ke Mekah pada Fathu Mekah seperti itu juga. Dan pada itu yang manteng manusia, maksud dakwah jahiliyahnya ego. Masih menggunakan ego. Hanjit leh gegok baca pi. Meremehkan orang lain. Merendahkan orang lain. Padahal Rasulullah sendiri yang seorang nabi, seorang rasul, menjaga putuskan dipupuh hadapan musyawarah saharuji Nabi Muhammad. Hai Nabi dan Rasul dan Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, Sayyidul Kaunaini Wathaqalain, pemimpin seluruh alam. Dia tingkat Nabi Muhammad, hana payah gede. Mesti tinggal pupu-pupu ya tayang mak sahabat ai kibam ro. Hana payah sam. Nya secara logika hana payah gede puyak tayang ana. Level Nabi Muhammad. Tapi peukeun Allah fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah washawirhum fil amri. Hai Muhammad, baik tua banyak bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai keputusan fil amri. Ini musyawarah oleh Allah. Pada level Nabi nak tahu nak kau baik ledanya Jibril dulu. Tapi kan Allah wasyawirhum fil amri, wahai Muhammad, apapun perkara, ya, jangan lupa bermusyawarah dengan mereka. Menantrun ayatnya, maka semua sahabat antusias, semangat untuk bermusyawarah dengan Rasulullah. Sehingga ketika ada keputusan-keputusan Rasulullah dalam bersifat politis, bersifat siasah, dalam perang, dalam hal strategi, dalam hal ekonomi, sahabat berani bertanya, wahai Rasulullah, apakah strategi ini darimu atau dari Allah? Karena punya dari Allah, nyah kalam. Nyukur Rasulullah, nyukur dari Allah, nyukur imeju sahabat. Tapi bagi Rasulullah, ini dariku. Berani sahabat, karena kalau perkara oleh Allah lah ya, Rasulullah memang geyu lagi ya. Nah kan, ini dariku. Omnya Rasulullah menyadari rona, ilun na masukan baca. Kiban masukan. Itu Rasulullah. Kejadian Rasulullah ya laki urang. Nasira uragam, apakah Rasulullah laki urina? Cahau. Peukeun ya laki urina. Peubah. Ya lama. Kan Aceh naik selahara itu nanti. Tunangan bahasa khidbah. Menalah cara atau pula. Laki yang melakir.
Rasulullah diajak. Jadi hana apa merasa hana mangatnya dengku umum tu apa yang cik buat Rasulullah ciknya laki-laki yang melaki-melaki. Sampai laki gerong dah. Diajak Rasulullah. Ikut pergi dijak Rasulullah. Teruk kenan dua tu dengan sahabat laki urina. Cuman urinanya kalau cerita tiga dengan orang agama. Hang getih, mak ya laki lah. Dalam pikiran orang agamanya, nyoh hajat semarangan urang tamai, nyoh laki kedua sama. Tamai Rasulullah. Ya. Gejak Rasulullah. Gak dia gejak sama muslihat ke dia. Dengan sahabat. Hal lagi biasa melaki. Nyoh sahabat tanya menok. Gak dia berkhabar sama sana ke dia. Ya. Mau urina ke tetap urina, ada urina tetap urina je. Lagi bagi bang. Kahek ke berkhabar sah pu urina kan. Wahai Rasulullah, nyo nejak kena yo. Nyo perintah Allah khusus atau koknya laki. Ke Rasulullah, hai koknya pakat. Oh nyo yang pakat halal nerima lamarannya Rasulullah. Sesimpel itu. Tapi Rasulullah hana umma kai perhut. Kai perut wibawa dong oma hana dia hana yumlung kai perut sulung hana hanju pakai urinanya hana Rasulullah. Ya tanya pada nak kata pegapuman nya nyentiro aja lah keli hana juga kebu dia hana ituri Rasulullah ada hana merasa wibawa hana merasa omanya dong kahana dihargai hana ya biasa hana berasa berarti jauh balik gagal biasa. Itu. Jadi Rasulullah tu menerima apa kan? Musyawarah, menerima pendapat orang, menerima ada masalah demi menjaga persatuan, demi menjaga keharmonisan. Hanapu tapekeun, walaupun berat becut memang. Belum tanya-tanya mungkin karena kelebihan gebila Allah kan? Hana dengar tu. Rasulullah bahkan lebih sakit dari itu. Tengah ke bagi apa? Ghanimah selesai perang. Ke bagi ghanimah. Tengah ke bagi ghanimah. Ijak awak apa yang Badui yang kan bahasa kan gata-gata tak keruk tak. Hana cerita apa halu haba hana. Rasulullah sedang membagi ghanimah, kata Arab Badui itu, "I'dil ya Rasulullah." Hai Nabi beradil bagi. Ikut hai Nabi beradil bagi. Gedanya baik lain Nabi betul Abu Imam Cik tanya tengah ke bagi sepupu ijak orang ya tak yakun hai Abu Imam Cik begot bagi badi nyaho tamai urangan anali ya ana ni temu wo yang dapat tepat dah boleh kena jak jadi ulangi tengok lagi tapi Nabi anak masalah terus adil hai Nabi beradil bagi dah Rasulullah Waihak. Umar kata kai tu peding tadi. Nyopeh podaku. Ke Rasulullah, waihak faman ya'dil illam a'dil atau faman ya'dil illam ya'dil Rasulullah. Kata Rasulullah, celaka kamu. Kalau Nabi tidak bisa berbuat adil, siapa di muka bumi yang bisa berbuat adil? Nah, itu betul Rasulullah. Cuma walaupun itu betul kan, gejok, cok ron. Kan Rasulullah rahimallahu Musa wa qad udhiya aktsara min hadza fasabar. Ke Rasulullah, ya Allah beri, cok ya Allah. Rahimallahu Musa ke Rasulullah. Semoga Allah merahmati Musa faqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Rasulullah Musa itu telah disakiti oleh kaumnya lebih daripada ini. Fasabar, tapi Musa
Bersabar, maka Rasulullah pun sabar. Kita pemimpin itu memangnya makanan ura-ura, menyotanya-tanya ura-ura kai peraya lego. Kaji ke pemimpin, walaupun pemimpin terkecil, walaupun tingkat kepler, tingkat dusun. Dan makan menyogok, makan belukat pagi, dia makan hati. Dan jika ibu ura-ura, hanjut tanya alah air ku. Nabi bele tanya Nabi Muhammad lagi. Makanan ura-ura. Tinggal ke pupu si pupu, kayak pegahnya, kayak pegah je. Jadi baik dia tanya, pi, tina masalah kan? Dia tak. Jangan kita terlibat dalam konflik. Justru kita ini umat Nabi Muhammad, penengah, penyelesai konflik. Orang lupa membahas ayat, sering ngebahas ayat mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang pernah Allah keluarkan ke permukaan bumi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Orang sering mengidentikan ayat itu sebagai nyan fungsi umat Nabi Muhammad. Padahal ayat lain yang tidak jauh kalah dan raya kedudukan ayatnya. Menjadi tugas utama umat Nabi Muhammad apa itu? Kuntum apa namanya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nyaraya ayatnya. Nyan kedudukan umat Nabi Muhammad. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian, kita umat Nabi Muhammad, ummatan wasata, umat yang wasata. Lurah maknanya. Maka ulama panjang tafsirnya. Kalau dirunut dari bahasa saja sudah luar biasa makna itu. Wasata, wasata. Yang yuprib bak lapangan bola tahu ibu nak. Wasit dari wasata katanya itu kata-katanya. Dasar kata-katanya, dasar kata wasit itu dari wasata, wasiyat. Ada pepatah baca. Artinya apa? Apa tujuan? Apa fungsi wasit dalam lapangan bola itu? Sebagai penengah. Baik gak tipak bola ikutnya. Itu kita umat Nabi Muhammad. Wasata, wasit. Itu fungsi kita. Jadi kita jangan masuk konflik. Ketika orang konflik, baik karuh tanya dalam belah radih, atau belah radih. Justru tanya kiban cara. Konflik yang nanyo tak uraikan, tak leraikan, tak cari solusi. Nyom bentuk icerita le orang. Hai kakaru belah radih. So karu. Dua buah kelompok. Kelompok je so, kelompok je fulan. Kelompoknya so, kelompoknya Ustaz Mursali. Maka apa kanco je? Kita jangan masuk dalam nyekun. Goknyan naruh, goknyan hana. Ya, ambil lagi nyan. Goknyan justru berusaha mempersatukan. Tapi kadang-kadang kita sayang hari ini. Ya beda pegah je lah. Bahkan tingkat orang-orang ke level ulama lah tu. Level nasional ke level. Justru kadang-kadang tanya masyarakat tahu. Kenapa harus mereka yang berkonflik? Kadang-kadang antar orang berilmu, antar cendekiawan, antar ulama lah bahasa je walaupun enggak tahu sudah bergalanya. Terlibat dalam konflik. Nyokah salah. Kita umat wasata, penengah. Penengah kita, jangan masuk dalam konflik. Dan pelajaran ini harus dididik kepada seluruh umat Islam dari kecil peta latih. Peta pegah bak anak gedanya, dra ke ada karungan-ngan ke baik kula, dra ke beru dalam konflik. Dra ke harus penengah. Karena sekarang kita ini butuh jiwa-jiwa penengah. Yang umat di tengah mencawa lu lah ya. Ni pulau mesti musim calek kat tu.
Na'udzubillah kalian bola kiban. Yang padahal bola bisa terkorbankan nyawang Arab 200 bro. Berat persoalan kita hari ini. Di mana-mana konflik. Mandum je ke konflik mandum. Padahal kopi tik bengah dum kena. Tapi kan kena kopi kan ali konflik, kan mangak pikiran ka segar. Yo kopi ti urol ke yang karu dah karu sih. Seharusnya dengan banyak orang kopi, dengan banyak wadah silaturahim, media silaturahim, konflik itu semakin kecil. Kita yang ada konflik makin dia karu semakin berat. Bahaya, berat persoalan tanya umat. Maka kita sekarang sedang butuh jiwa-jiwa penengah, jiwa-jiwa yang menyelesaikan masalah, jiwa-jiwa yang masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Baik sebalik ji, hana masalah pejut ke masalah ubud beraya. Jangan sebaliknya, harus saling. Maka Rasulullah mengatakan tadi, persatuan ini berharga sekali. Hayu tak semayang, hayu tak puasa, hayu tak sedekah, manteng hayu. Kemampuan kita mempersatukan karena ketika umat sudah bersatu itu lupa je dah pegat tengok. Tapi ketika umat hana musabah pupu yang dah pegat dan apa. Lagi babuno tinggal dah semayang. Bantah takbir kada haji belah radih ka hampah le dah semayang. Kada haji ka hampah. Dia dah salam, assalamualaikum kaji pupuk ji kena. Mencawak mandum terganggu. Tapi menyo ati ka musabah. Menyo tanyo ka harmonis, apapun tidak ada yang mustahil. Maka Rasulullah mendidik sahabatnya itu wasata itu. Yang contoh yang paling konkret kan contoh ketika peletakan Hajar Aswad itu. Peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Ketika orang-orang jahiliyah itu hampir tumpah darah. Memutuskan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ketika pembangunan Ka'bah. Di Ka'bah dirobohkan, dibangun balik oleh orang-orang Mekah dari berbagai kabilah, 67 buah kabilah. Ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad, kasih tengok di Ka'bah, tinggal cok Hajar Aswad, peduk bak Ka'bah. Terjadi perseteruan. Kabilah mana yang lebih layak mendapatkan kehormatan, ambil Hajar Aswad, taruh di situ. Karuan, murau-rau. Karap roh darah. Kamu mat pedung. Kamu lebih layak ke kabilah lain. Kamu lebih layak. Si fulan lebih layak. Si fulan lebih layak. Murau-rau. Akhirnya karena kamu murau-rau hana solusi. Kahek kero. Yang tanya manusia kan. Pakai hek di sini. Hai dan pakai tadi. Akhirnya ada satu yang orang tua ngomong. Nyo gedenya beda pakai ini. Nyo keputusan orangnya. Harus dah sepakati bersama, kakak gedenya mantiro pi bekmat Hajar Aswadnya. Ya. Mantiro pi bekmat Hajar Aswadnya, tapi dah orang lain. Ya. Maka satu pun tidak ada yang pegang Hajar Aswad. Kena orang, makiman jalan minta orang lain, cara haji beda tutukan dia. Nyota pegat mentang, so yang uronyo tengah taduknya tiba-tiba itamang Masjidil Haram yang ke urungan, bak urungan tayu bet Hajar Aswad. Maka sepakat mandu. Yang penting beru urung beru. Lagi bagi pekerjaan tanya orang Aceh daripada yang kuah belangang tu daripada singit bah beru mesti robek mah. Mirip-mirip tanya orang Aceh dengan jahiliyah Hawaii situ. Manyo kaget. Jadi preh. Teruk di sirau orang. Yang teruk so? Nabi Muhammad. Yang mata muda ke? Mata umur 20-an kalau menjadi Rasul. Mata muda ke? Tapi jiwa pemersatunya yang kana. Kedidiklah Allah. Jiwa wasata. Teruk Rasulullah.
menantruk Rasulullah terkejut menduru. Mapah tak. Siro anak muda yang god, yang amanah, yang lagak akhlak, yang tak turi mandum, yang tak terima mandum. Atuk Rasulullah. Kun tu mandum. Mapah tak ro kan muda. Kamu tingkah karunya kepada uro kan. Nyoh hajar aswad nyoh. Hanajem siro piang mat. Maka kamu kalau memutuskan so yang truknya, yang keurunyan kamu laki bantu, ber hajar aswadnya, peduk bak Kaabah. Ke Rasulullah, je. Tapi apa yang lakukan Rasulullah? Pekeh gecok gebet giak peduk aju. Hana, yang kalian kiban dalam pemikiran Rasulullah, kiban dewasa. Ke Rasulullah, tolong ambilkan sehelai kain. Cini cok nak pat naija dia. Atau apalah guni-guni lah, atau seserah lah, pokoknya sesuatu yang untuk diletakkan hajar aswad di situ. Jom, ija. Peduk oleh Rasulullah ija ya. Gecok hajar aswad, gepeduk ada ija ya. Gepeduk. Alih gepeduk, disobek. Geprik bak ujung-ujung ija ya, sesuai dengan jumlah kabilah. Na 7 buah kabilah, 7 part. Geprik-prik ya, untuk mat. Lih gepeduk hajar aswad, geprik-prik ya. Gekedek semua kepala suku. Mandum kepala suku atau kepala dusun, kira-kira mewakili. Jak kena mandum. Masing-masing mat satu sobekan. Angkat. Mandum tu menggul. Rasulullah sendiri tidak mengangkatnya. Justru Rasulullah gede kala nya pemersatu. Damai mandum. Cuman tanya pemersatu baik cok laban. Makanya Rasulullah nak sentuh. Jangan naruh ya. Dia memang tanya pemersatu itu harus banyak berkorban. Jangan naruh kan. Yang berurai mandum. Rasulullah katib dengan merasa bahagia kalau nurun kaum sabuh kah tenang tak Rasulullah. Berhasil mengatasi. Dah naruh kan apa yang penting umat mandum bersabar. Nah, inilah beberapa hal ya, sekelumit bagaimana pentingnya menjaga keharmonisan, kerukunan, kekompakan di tengah-tengah umat. Walaupun dalam komunitas kecil, walaupun dalam jumlah kecil, tapi tetap persatuan itu lebih tinggi nilainya daripada puasa, daripada solat, daripada sedekah. Maka marilah kita jangan menjadi bagian daripada konflik, tapi jadilah kita bagian daripada pemersatu umat wasata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sudah agak terlalu panjang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.